Kebanyakan orang berpikir Perang Dunia III dimulai dengan sebuah tombol merah raksasa. Mereka mengharapkan ultimatum politik, siaran darurat, dan waktu untuk berkemas. Tapi bukan begitu cara negara adidaya modern beroperasi. Konflik global berikutnya tidak akan dimulai dengan deklarasi perang secara resmi. Itu dimulai dengan sebuah gangguan. Sebuah rudal nyasar di Laut Hitam, jaringan listrik yang diretas di Eropa Timur, sebuah sinyal radar palsu di Moskwa. Begitu kesalahan pertama itu terjadi, pengambilan keputusan manusia tidak lagi menjadi faktor. Sistem pengaman militer rahasia langsung mengambil alih dan dalam hitungan menit, jutaan nyawa lenyap sebelum masyarakat bahkan menerima peringatan di ponsel mereka. Selama 1 jam ke depan, kami akan menguraikan garis waktu pasti dari perang global modern. Kami akan membuka buku pedoman rahasia militer Amerika Serikat yang sebenarnya untuk berperang di beberapa front sekaligus. Tapi yang lebih penting, kita harus melihat lebih jauh dari serangan awal. Jika kekuatan super terbesar di dunia saling memusnahkan satu sama lain, siapa sebenarnya yang akan mewarisi sisa-sisanya? Saya Josh dan ini adalah The Infographic Show. Presiden Joe Biden telah memperingatkan Rusia bahwa akan ada konsekuensi yang jelas dan berat jika Rusia menggunakan senjata kimia di Ukraina. Tapi bagaimana jika garis merah itu dilanggar? Bagaimana jika Amerika Serikat dan Rusia berperang karena Ukraina? 2 jam sebelum perang. Di suatu tempat di Ukraina Barat, sebuah pangkalan Ukraina yang menampung beberapa lusin pelatih Amerika diserang oleh rudal Rusia. Inilah tempat Amerika telah melatih pasukan konvensional dan pasukan khusus Ukraina selama 8 tahun terakhir. Dan tempat pelatih Amerika kini bekerja sama dengan rekan-rekan Ukraina mereka untuk mempersiapkan 100.000 reservis Ukraina bertempur di timur. Serangan ini lebih bersifat simbolis daripada apapun. Rusia unjuk kekuatan dan memperingatkan Amerika Serikat untuk mundur dari perang di Ukraina. Namun sebuah serangan rudal yang kebetulan mengenai barak Amerika. 15 tentara Amerika tewas akibat serangan Rusia 1 jam 45 menit sebelum perang dimulai. Korban jiwa segera dikonfirmasi dan diteruskan kembali ke Washington DC melalui jaringan satelit frekuensi sangat tinggi milik militer Amerika Serikat. Konstelasi 6 satelit berada di orbit geostasioner dan meneruskan data melalui jalur komunikasi tahan gangguan untuk militer Amerika Serikat, Kanada, Australia, Belanda, dan Inggris. Berita tentang korban jiwa sudah ada di meja presiden hanya 2 menit setelah serangan terjadi. Presiden Biden segera memanggil sidang darurat Kongres. 15 menit sebelum perang. Kematian anggota militer Amerika Serikat tidak dapat diterima oleh rakyat Amerika. Rusia telah diperingatkan bahwa setiap serangan terhadap konvoi pasokan atau personel Amerika akan dianggap sebagai serangan terhadap Amerika itu sendiri. Dengan beberapa suara yang tidak setuju, Kongres Amerika menyetujui deklarasi perang resmi terhadap Rusia dengan tujuan untuk menetralkan pasukan Rusia di dalam Ukraina dan mencegah mereka masuk kembali ke negara tersebut. 5 menit sebelum perang. Berbicara kepada dunia dan rakyat Amerika dari ruang Oval di Gedung Putih, Presiden Joe Biden mengumumkan deklarasi perang oleh Amerika Serikat terhadap Federasi Rusia. Dia menegaskan bahwa tujuan militer dari perang ini adalah untuk menetralkan pasukan Rusia di Ukraina dan membebaskan wilayah timur yang diduduki. Pasukan darat Amerika Serikat tidak akan memasuki wilayah Rusia itu sendiri. Ini adalah upaya untuk membatasi eskalasi permusuhan dan mencegah terjadinya eskalasi langsung ke konflik nuklir. Saat Presiden menyampaikan pernyataannya, militer Amerika Serikat sudah mulai bergerak. Perang. Jam pertama. Dari geladak kapal-kapal Amerika Serikat di seluruh lautan dunia, rudal SM-3 yang dimodifikasi untuk melakukan serangan anti-satelit ditembakkan ke langit. Target mereka adalah satelit militer dan sipil Rusia yang membantu menyediakan komunikasi dan navigasi GPS untuk unit-unit militer Rusia. F-15 Amerika membantu dalam serangan itu meluncurkan rudal anti-satelit mereka sendiri dari ketinggian tinggi. Serangan-serangan ini terbatas dan terfokus. Menghancurkan satelit di orbit menyebabkan awan puing besar yang dapat merusak atau bahkan menghancurkan satelit milik sendiri. Rusia, yang juga telah bersiap untuk kemungkinan perang dengan Amerika Serikat sejak dimulainya invasi di Ukraina, merespons dengan serangan-serangannya sendiri terhadap satelit Amerika. Namun senjata Rusia sangat terbatas jumlahnya. Hanya 2 dari satelit Amerika dengan frekuensi sangat tinggi yang canggih yang dinetralkan dengan cara ini. Sebagai perbandingan, GPS Rusia menjadi benar-benar tidak efektif akibat serangan kinetik dan serangan elektronik terhadap jaringan luar angkasa Rusia. Kapal-kapal Amerika dan kapal selam yang dipenuhi rudal jelajah di Samudra Pasifik dan Laut Baltik
meluncurkan beberapa salvo tambahan, kali ini menargetkan infrastruktur darat dan angkatan laut Rusia. Dalam hitungan menit setelah Presiden Biden menyatakan perang, ratusan rudal Amerika meluncur menuju sasaran di Saint Petersburg, Kaliningrad, dan pangkalan Angkatan Laut Pasifik di Kamchatka, Magadan, Pavlovsk, dan Sovetski Gavan. Sebuah kapal selam Amerika yang diam-diam telah memasuki Laut Hitam beberapa minggu lalu meluncurkan serangannya sendiri terhadap fasilitas Angkatan Laut Rusia di Sevastopol dan Crimea yang diduduki. Unit pertahanan udara Rusia mendeteksi rentetan rudal yang datang dan mulai bergerak. Unit S-400 dan S-300 yang lebih tua melacak rudal-rudal yang masuk. Rudal jelajah Amerika berkecepatan subsonik dan menjadi sasaran empuk bagi pertahanan udara canggih. Sementara Rusia membanggakan diri memiliki beberapa sistem terbaik di dunia. Namun, salvo pertama ini sangat besar, dan meskipun puluhan rudal jelajah Amerika berhasil dihancurkan, beberapa di antaranya berhasil menembus gempuran pertahanan udara yang dahsyat dan mengenai target mereka. Radar pertahanan udara menjadi target utama Angkatan Laut Amerika, tetapi Rusia telah melindungi ini dengan baik karena mengetahui bahwa Amerika masih memiliki keunggulan di udara. Hanya beberapa rudal Amerika yang berhasil mengenai sasaran, menciptakan lubang pada jaringan pertahanan udara Rusia di Kaliningrad, di mana sebagian besar serangan difokuskan. Di kawasan Pasifik, lebih banyak rudal Amerika yang berhasil mengenai sasaran, mengingat pertahanan udara di sana lebih tipis. Dengan perang di Ukraina yang berjalan buruk bagi Rusia, unit pertahanan udara penting telah dipindahkan dari kawasan Pasifik yang dianggap kurang penting oleh Rusia untuk memperkuat pertahanannya di timur. Sebagian besar pelabuhan Rusia di Pasifik menjadi tidak dapat digunakan. Angkatan Laut Rusia hanya memiliki sebagian kecil kemampuan Angkatan Laut Amerika Serikat, dan kapal-kapalnya tetap berada dekat dengan wilayah sendiri, di mana mereka dapat menikmati perlindungan dari pertahanan udara dan darat. Namun, beberapa kapal selam Rusia sedang berkeliaran di Atlantik dan Pasifik, dan perburuan terhadap para penyusup Rusia ini sedang berlangsung. Pada akhir jam pertama perang, pasukan Aerekas di pangkalan Eropa dipanggil kembali dari cuti untuk mobilisasi. NATO mengadakan pertemuan darurat, namun sebagian besar negara anggota tidak ingin mengaktifkan pasal 5. Semua ini dipicu oleh serangan terhadap fasilitas Ukraina yang kebetulan menampung pelatih Amerika. Hanya Polandia yang setuju untuk bergabung dalam perang yang dipimpin Amerika Serikat, sebagian besar karena terpaksa. Polandia berbatasan dengan Kaliningrad dan Belarus dan akan tetap menjadi sasaran militer Rusia. Karena itu satu-satunya tempat di mana Amerika Serikat dapat menggerakkan pasukan ke Ukraina. Jam ketiga, serangkaian rudal Rusia terdeteksi datang dengan kecepatan tinggi oleh radar pertahanan udara jarak jauh di udara dan darat di Polandia. Targetnya adalah pangkalan udara Polandia, tempat pasukan dan pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat ditempatkan. Rudal yang datang dari Kaliningrad lebih sulit untuk ditangkis, mengingat waktu terbang yang lebih cepat, setengahnya berhasil menghindari pertahanan udara Amerika Serikat dan Polandia di wilayah tersebut. Amerika Serikat telah menempatkan baterai Patriot di Polandia sejak awal perang di Ukraina. Namun sistem ini ditugaskan untuk melindungi fasilitas Aegis Ashore Polandia yang bahkan sekarang masih mendekati penyelesaian setelah bertahun-tahun mengalami penundaan dan tantangan konstruksi. Polandia adalah salah satu negara terpenting NATO mengingat kedekatannya dengan Rusia dan enklave Rusia di Kaliningrad. Ini berarti bahwa fasilitas Aegis Ashore yang kuat suatu hari nanti akan menjadi landasan dari salah satu jaringan pertahanan udara dan rudal paling tangguh di dunia. Namun hari itu belum tiba dan fasilitas tersebut masih belum beroperasi. Rusia membombardir lokasi konstruksi dengan rudal jarak jauh, tetapi pertahanan rudal berhasil menahan sebagian besar serangan. Beberapa berhasil lolos, menyebabkan kerusakan sedang yang akan memastikan fasilitas tersebut tidak akan selesai sebelum perang berakhir. Pangkalan udara Polandia juga mendapat serangan hebat, namun keganasan serangannya tidak sebesar yang dikhawatirkan. Itu karena Rusia telah menghabiskan banyak senjata presisinya dalam pertempuran melawan Ukraina, dan sanksi berat telah membuat pasokan ulang menjadi tidak mungkin. Rusia hampir tidak memproduksi elektronik canggih yang dibutuhkan oleh rudal-rudal mutakhirnya. Dan apa yang awalnya merupakan persediaan besar ribuan rudal, kini telah berkurang drastis. Rudal yang tersisa akan dibutuhkan untuk menghadapi pasukan Amerika Serikat di dalam Ukraina sendiri. Jam ke-8, pesawat-pesawat dari berbagai pangkalan udara Amerika Serikat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, mulai mengudara. Mereka bergerak menuju lapangan udara di Eropa, dari mana mereka akan dapat mendukung serangan terhadap pasukan Rusia di darat. Armada besar Amerika yang terdiri dari 650 pesawat tanker terbesar di dunia, terbang berputar-putar di sekitar Samudra Atlantik, memungkinkan pesawat F-15 dan F-16 yang berjarak tempuh lebih pendek untuk melakukan perjalanan ke Eropa dari tanah air.
Jam ke-36. Mobilisasi Amerika Serikat semakin meningkat dan pasukan sedang bersiap untuk memindahkan peralatan serta personel ke kapal-kapal angkut untuk perjalanan melintasi Atlantik. Kampanye pengangkutan udara terbesar di dunia sudah berjalan penuh dengan pesawat kargo Amerika mengangkut pasukan dan kendaraan berat ke Eropa. Namun, bahkan armada logistik Amerika yang mengesankan pun tetap tidak cukup untuk memindahkan peralatan dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk sebuah serangan. Untuk saat ini, Ukraina harus berjuang sendiri dan Rusia mengerahkan seluruh tenaga yang tersedia ke dalam konflik sebelum Amerika Serikat tiba. Jam ke-40. Rusia tidak ingin memancing permusuhan dengan anggota NATO lainnya, sehingga serangan yang diperkirakan ke wilayah Baltik tidak pernah terjadi. Begitu juga dengan serangan jarak jauh terhadap pangkalan-pangkalan terpenting Amerika di Jerman. Sebaliknya, Rusia bergegas untuk menyusun serangan besar-besaran di wilayah timur Ukraina. Strateginya sederhana. Jika mereka bisa melumpuhkan pertahanan Ukraina, maka mereka bisa membuat Amerika Serikat kehilangan negara yang sedang berusaha mereka rebut dari Rusia. Namun para pembela Ukraina tetap tangguh seperti biasanya, bahkan ketika Rusia mengerahkan kelompok taktis batalion cadangannya untuk bertempur. Ini akan menempatkan puluhan ribu pasukan tambahan di timur Ukraina dalam beberapa hari ke depan, membuat para pembela kewalahan. Sementara itu di dalam Rusia, wajib militer darurat diberlakukan. Jam ke-42. Dengan persiapan yang terburu-buru untuk misi mereka, pembom B-2 Amerika telah terbang dari pangkalan asal mereka di daratan utama Amerika Serikat selama 17 jam terakhir. Sekarang, pesawat siluman tersebut telah menembus jauh ke dalam zona pertahanan udara Rusia dan melepaskan muatan mereka ke pusat radar dan komunikasi Rusia di dalam Kaliningrad. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan kemampuan enklav militer tersebut dalam mempertahankan diri dari serangan udara dan dengan demikian menahan pasukan Rusia dalam jumlah besar, mencegah mereka melancarkan serangan ke Polandia. 2 B-2 hilang dalam serangan tersebut, tetapi kerusakan pada infrastruktur komunikasi dan pertahanan udara Rusia sangat signifikan dan secara signifikan memperlebar celah dalam cakupan pertahanan udara. Angkatan Laut AS memanfaatkan celah-celah ini dengan meluncurkan serangan rudal tambahan didukung oleh pesawat serang dari kapal induk di Mediterania dan pasukan siap tempur yang ditempatkan di seluruh Eropa. Misi penekanan pertahanan udara musuh atau SEAD oleh ASS secara perlahan namun pasti mulai melucuti pertahanan udara Rusia di dalam enklav militer tersebut. Pesawat tempur Rusia saja tidak sebanding dengan pesawat Amerika yang memiliki sensor, elektronik, dan persenjataan yang lebih unggul, tetapi jika bekerja sama dengan pertahanan udara yang sangat kuat, mereka menjadi ancaman serius. Puluhan pesawat hancur di kedua sisi konflik saat Rusia berusaha menjaga pertahanan udaranya tetap aktif dan mencegah Amerika Serikat serta Polandia menguasai wilayah udara. Jam ke-60. Sebuah kapal selam serang Rusia memberikan pukulan telak pada kapal perusak Amerika yang beroperasi di dalam Laut Baltik. Ini adalah salah satu kapal selam paling modern milik Rusia, dan meskipun tidak sekuat kapal selam Amerika, tetap menjadi ancaman signifikan bagi Angkatan Laut Amerika Serikat di perairan bergelombang Laut Baltik. Kapal selam tersebut dikejar tanpa henti oleh kapal permukaan yang bekerja sama dengan pesawat anti kapal selam di udara, namun berhasil meloloskan diri dengan memanfaatkan badai besar sebagai perlindungan. Ratusan pelaut Amerika tewas dalam serangan itu dan sebuah kapal bernilai miliaran dolar tenggelam ke dasar laut. Armada permukaan Rusia belum menunjukkan diri dalam pertempuran, tetap berada dekat pantai, di mana terlalu berbahaya bagi pasukan Amerika Serikat untuk menyerang mereka. Hari keempat. Gelombang serangan siber mengguncang baik Rusia maupun Amerika Serikat, dengan kedua belah pihak saling mengerahkan seluruh kemampuan perang siber mereka. Kerusakan pada infrastruktur sipil di kedua belah pihak sangat parah, tetapi AESIAS terbukti lebih tangguh dan dalam waktu 48 jam, pasar Amerika kembali beroperasi seperti biasa. Hari ke-6. Perang di Kaliningrad telah mengurangi pertahanan udara lokal Rusia menjadi hanya kantong-kantong perlindungan kecil, namun dengan mengorbankan banyak pesawat Amerika. Namun enklav tersebut kini dihujani serangan tanpa ampun dari udara saat B-52 Amerika melancarkan serangan berat dari pangkalan mereka di Amerika Serikat. Pusat suplai dan logistik sedang didirikan di dalam Eropa untuk memungkinkan pesawat-pesawat besar lebih dekat ke lokasi pertempuran dan dengan demikian dapat melakukan lebih banyak serangan. Namun untuk saat ini, pesawat-pesawat tersebut harus menempuh perjalanan pulang pergi 1,5 hari untuk menyerang target mereka dan kembali ke pangkalan sehingga memperlambat laju serangan. Namun jumlah daya tembak yang sangat besar yang dibawa setiap pesawat ke medan pertempuran sangat menghancurkan bagi pasukan Rusia. Dengan pertahanan udara berbasis darat yang sangat melemah akibat serangan udara dan rudal, pesawat tempur Amerika dan Polandia kini dapat menjalankan misi superioritas udara di atas Kaliningrad, menantang MiG Rusia untuk lepas landas dan menghadapi mereka.
Seperti yang ditunjukkan di Ukraina, Angkatan Udara Rusia tidak sekuat yang pernah diyakini, meskipun jumlahnya masih sangat banyak. Amerika Serikat memiliki pesawat berkali-kali lipat lebih banyak, tetapi untuk saat ini, pesawat-pesawat itu tidak berada di Eropa, sehingga jumlah kekuatan udara kedua pihak menjadi seimbang. Namun, pasukan Amerika Serikat dan Polandia memiliki keunggulan dengan sensor yang lebih unggul, sementara Rusia memiliki keunggulan dalam hal manuver dan rasio daya dorong terhadap berat, membuat pesawat mereka mematikan dalam pertempuran udara jarak dekat. Sayangnya bagi Rusia, era pertempuran udara jarak dekat sudah berlalu, dan sebagian besar pertempuran sekarang dilakukan dari jarak di luar jangkauan visual. Puluhan pesawat jatuh dalam pertempuran udara paling sengit sejak Perang Dunia II, dengan kerugian besar terjadi di pihak Rusia. Pada akhir minggu pertama pertempuran, Kaliningrad berada dalam ancaman serius dari serangan udara. Namun Amerika Serikat telah menghabiskan banyak sekali amunisi dalam serangan-serangan tersebut dan harus menghentikan operasi udara untuk memberi waktu melakukan pengisian ulang dan perbaikan. Selama beberapa hari, semuanya terasa sunyi mencekam di langit yang sebelumnya bergemuruh oleh suara jet tempur yang saling bertarung. Minggu kedua. Pada awal minggu kedua pertempuran, pasukan Amerika Serikat mulai berkumpul di Eropa dalam jumlah yang signifikan. Masih akan memakan waktu bagi mereka untuk bersiap bertempur, dan bahkan armada logistik Amerika yang sangat besar pun akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengangkut kekuatan tempur Amerika ke Eropa. Namun, pasukan yang lebih kecil dan lebih mobile sudah mulai melakukan perjalanan ke Ukraina, dan sejumlah besar helikopter serang sedang dikumpulkan untuk menahan serangan darat Rusia di wilayah Donbas. Mereka hanya menunggu proses pembenahan ulang Angkatan Udara Amerika Serikat agar dapat memberikan perlindungan udara yang dibutuhkan. Kelompok taktis batalion Rusia yang baru telah memasuki Ukraina setelah dipersiapkan secara tergesa-gesa untuk pertempuran. Namun persiapan yang tergesa-gesa telah menyebabkan kekacauan pada rantai pasokan Rusia yang sebenarnya sudah bermasalah bahkan sebelum perang meluas. Sekarang kendaraan dan personel Rusia mendapati diri mereka terhenti dalam konvoi besar-besaran, mengingatkan pada kegagalan Rusia dalam upaya merebut Kiev. Pesawat-pesawat Amerika Serikat memanfaatkan peluang yang ada, namun hanya F-35 yang mampu menembus langit berbahaya yang masih belum diamankan oleh operasi penekanan pertahanan udara musuh yang memadai. Dipaksa membawa senjata secara internal, F-35 sangat terbatas dalam daya tembak, dan serangan-serangan tersebut hanya memberikan sedikit kerusakan nyata pada formasi besar pasukan musuh. Namun, kehadiran mereka menjadi dorongan moral yang besar bagi para pembela Ukraina yang terdesak, yang telah lama memimpikan hari di mana kekuatan udara Amerika Serikat akan datang membantu mereka. Saat minggu kedua pertempuran berakhir, serangan Rusia di timur kembali mengalami kebuntuan. Namun kali ini, karena kurangnya logistik yang sangat parah di pihak Rusia, para pembela Ukraina memanfaatkan kesempatan untuk mundur dan menciptakan sedikit ruang gerak, mengisi kembali persediaan, serta menempatkan ulang pasukan ke posisi pertahanan yang baru. Rusia mencoba menggunakan kekuatan udara untuk menggempur garis depan Ukraina, namun dengan cepat menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Menyintai di langit Ukraina terdapat sejumlah F-22 Raptor Amerika yang dikerahkan melalui program Rapid Raptor. Pesawat tempur penguasa udara terbaik di dunia ini menjadi salah satu pesawat Amerika pertama yang tiba di lokasi. Meskipun Rusia dapat mengancam wilayah udara Ukraina dengan pertahanan udara yang berbasis di wilayahnya sendiri, Raptor berada terlalu jauh dari pertahanan tersebut untuk terdeteksi. Pesawat-pesawat Rusia mengalami kerugian besar sebelum serangan udara tersebut tiba-tiba dihentikan. Minggu keempat, tim tempur Brigade Lapis Baja Amerika pertama telah melintasi perbatasan ke Ukraina. Tim kedua segera menyusul. Serangan yang diperkirakan akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan Polandia ke Kaliningrad tidak pernah terjadi, karena Amerika Serikat tidak ingin memprovokasi Rusia untuk menggunakan senjata nuklir dengan secara fisik menyerang wilayahnya. Sebaliknya, pasukan Rusia di dalam enklav militer tersebut ditekan oleh kampanye udara yang terus-menerus terhadap mereka. Amerika telah mencapai bukan supremasi udara, tetapi dominasi udara di wilayah tersebut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kendaraan lapis baja Rusia dan Amerika bentrok dalam pertempuran. Kedua belah pihak telah mempersiapkan konflik ini selama beberapa dekade. Tetapi setelah berakhirnya Perang Dingin, korupsi dan ekonomi yang lemah telah mengikis kemampuan Rusia yang dulunya sangat tangguh. Serangan pertama terjadi di tengah malam. Pasukan Amerika Serikat hingga ke tingkat prajurit individu, semuanya dilengkapi dengan alat penglihatan malam. Pasukan Rusia di sisi lain hanya memiliki alat penglihatan malam dan termal pada kendaraan berat mereka dengan beberapa perangkat penglihatan malam tersebar di antara infanteri mereka. Amerika menguasai malam dan keganasan serangan tersebut mengguncang pasukan Rusia hingga ke inti mereka. Kelompok taktis batalion Rusia adalah kekuatan besar dengan struktur komando yang sangat tersentralisasi. Namun, pasukan IS menikmati tingkat otonomi yang tinggi dan didorong untuk mengambil inisiatif. Meskipun BTG Rusia unggul dalam jumlah,
Pasukan Amerika Serikat menyerang dengan kekuatan yang lebih kecil dan jauh lebih mudah bermanuver. Kebingungan bertempur dalam gelap dengan sedikit kemampuan penglihatan malam hanya memperburuk situasi bagi para pembela Rusia. Tank T-90, T-80, dan T-72 Rusia telah kesulitan melawan tank Ukraina. Melawan M1A2C Abrams modern yang dilengkapi dengan paket peningkatan terbaru dan bertempur di tengah malam, mereka dihancurkan. Dipandu ke target mereka oleh sensor dan komputer pengendali tembakan yang lebih unggul, peluru perak Abrams menembus lapisan baja tebal Rusia, pinggirannya terbakar, menciptakan penetrator yang menajamkan diri sendiri dan menyebabkan kejadian yang sangat buruk bagi kru Rusia. Tank Rusia membalas dengan menembakkan rudal anti-tank dari meriam, tetapi Amerika telah mengirim pasukan terdepannya ke pertempuran pertama ini. Meskipun tidak semua Abrams Amerika dilengkapi dengan sistem countermeasure trophy, tank-tank yang memimpin serangan ke garis Rusia sudah memilikinya, dan sistem countermeasure buatan Israel tersebut terbukti menjadi pertahanan yang efektif terhadap beberapa tank Rusia yang berhasil selamat dari kontak awal. Masalah bagi kendaraan lapis baja Rusia adalah tank-tank Amerika menyerang mereka dari jarak yang lebih jauh daripada yang mampu mereka jangkau, berkat komputer penembakan dan alat bidik yang lebih unggul yang dimiliki Abrams. Sementara di Ukraina, Rusia gagal menggunakan infanterinya untuk melindungi pasukan lapis baja dari tim pemburu tank. Amerika Serikat tidak melakukan kesalahan seperti itu, dan serangan ofensif mereka didukung oleh pasukan infanteri mekanis yang dengan cepat menyerang dan menetralkan kantong-kantong perlawanan yang tertinggal setelah serangan lapis baja besar-besaran. Sekali lagi, kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk melihat dalam gelap memberi mereka keunggulan yang tak tertandingi dibandingkan lawan yang jauh kurang canggih secara teknologi. Pesawat dukungan udara dekat bekerja sama dengan serangan darat untuk menghantam posisi Rusia. A-10 Warthog yang terkenal menghujani musuh dengan tembakan dahsyat dari meriam GAU-8 Avenger 30 mm mereka yang besar. Sementara F-15 dan F-35 memberikan perlindungan udara terhadap kemungkinan serangan dari MiG Rusia. Amunisi serangan jarak jauh telah menghancurkan banyak pertahanan udara jarak jauh Rusia yang berada di wilayah tersebut. Dan operasi Sea telah sangat melemahkan banyak pertahanan udara di seberang perbatasan Rusia yang dapat mengancam pesawat sekutu di dalam Ukraina. Kampanye ini dibayar dengan harga yang sangat mahal bagi Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat, tetapi manfaatnya sepadan dengan harganya, karena pesawat dukungan udara jarak dekat Amerika tanpa ampun menghantam posisi Rusia. Pertahanan udara jarak pendek jauh lebih sulit untuk ditargetkan dan dihancurkan, dan sejumlah Apache Amerika menjadi korban dari pertahanan ini, serta senjata pertahanan udara portabel yang ditembakkan dari bahu. Namun, A-10 yang tangguh terbukti jauh lebih sulit untuk dijatuhkan, karena memang dirancang untuk bertahan dalam jenis pertempuran skala besar seperti ini selama Perang Dingin. Secara keseluruhan, pertahanan udara Rusia hanya mampu menimbulkan kerugian kecil pada armada udara Amerika Serikat sebelum akhirnya mereka sendiri dihancurkan. Sementara Rusia benar-benar gagal melakukan operasi senjata gabungan, Amerika Serikat memberikan pelajaran kelas master kepada pasukan Rusia yang kekurangan dana dan kurang terlatih dalam peperangan senjata gabungan modern. Minggu kelima, tim tempur Brigade Lapis Baja Amerika Tambahan mulai berpindah ke Ukraina. Pasukan Amerika Serikat menggantikan pasukan Ukraina di sepanjang garis depan Rusia, memberikan kesempatan bagi para pembela yang kelelahan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Serangan utama dari pasukan Amerika diarahkan ke Kherson, dengan pasukan AS saat ini terlibat dalam pertempuran di perkotaan melawan pasukan Rusia untuk membebaskan kota tersebut. Infanteri Amerika sangat berpengalaman dalam pertempuran di perkotaan berkat 2 dekade pertempuran di Irak dan Afghanistan. Namun, medan di sana lebih menguntungkan bagi para pembela. Korban di pihak AS cukup signifikan, tetapi dengan keunggulan udara dan pelatihan yang lebih baik, pasukan AS berhasil mendorong pasukan Rusia keluar dari Kherson. Penduduk sipil setempat yang masih tinggal di kota yang terkepung menyambut orang Amerika sebagai pembebas dan membantu mereka dalam perjuangan melawan pasukan Rusia yang semakin mempersulit situasi bagi pihak Rusia. Di luar Kherson, pasukan operasi khusus AS Serikat melakukan serangan malam hari setiap hari terhadap jaringan logistik Rusia, melumpuhkan operasi pengiriman pasokan ke Kherson. Keunggulan yang dimiliki pasukan AS Serikat pada malam hari memberi mereka keunggulan signifikan atas Rusia. Begitu juga dengan fakta bahwa warga sipil setempat memberikan dukungan penuh kepada Amerika. Di sepanjang perbatasan Polandia-Kaliningrad, bentrokan kecil sering terjadi, tetapi tidak ada pertempuran besar-besaran. Pasukan Polandia telah membangun garis pertahanan besar untuk mencegah Rusia masuk ke wilayah Polandia. Namun saat ini, Angkatan Udara Amerika dan Polandia telah sepenuhnya menghancurkan jaringan pertahanan udara Rusia di enklav militer tersebut. Setiap pasukan Rusia yang mengancam Polandia langsung diserang. Kerugian yang dialami oleh Angkatan Udara kedua negara sangat besar, namun kerugian Rusia lebih parah.
Bukan hanya pesawat Polandia dan Amerika jauh lebih modern, tetapi warisan korupsi internal dan perawatan yang buruk di Rusia terus menghantuinya saat mereka berusaha menahan serangan udara yang terus-menerus. Tingkat kelayakan pesawat Rusia langsung anjlok dan tidak pernah pulih cukup untuk menciptakan pertahanan yang efektif. Untuk memperburuk keadaan, kekurangan komponen elektronik penting juga telah melumpuhkan pertahanan udara Rusia. Bahkan selama konflik dengan Ukraina, militer Rusia sudah mulai kehabisan rudal pertahanan udara. Namun sekarang, semua persediaan yang seharusnya digunakan jika terjadi perang dengan NATO hampir habis dan tidak ada pasokan pengganti dari dalam negeri. Dalam 1 atau 2 minggu lagi, Rusia hanya akan mengandalkan meriam anti pesawat era Perang Dingin yang sama sekali tidak efektif terhadap target di ketinggian tinggi, meskipun masih menjadi ancaman bagi pesawat yang terbang rendah. Pada akhir bulan pertama pertempuran, militer Rusia berada dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka sudah kelelahan setelah 2 bulan bertempur di Ukraina. Mayoritas kekuatan tempur darat Amerika Serikat belum tiba di wilayah operasi, tetapi sedang dalam perjalanan ke sana. Dan unit-unit yang sudah beroperasi di Ukraina memberikan tekanan luar biasa pada pasukan Rusia yang sudah kehilangan semangat dan kelelahan. Kerugian Amerika Serikat ringan, korban Rusia sangat banyak, dan banyak kemajuan mereka di Ukraina mulai dipukul mundur. Amerika Serikat belum memulai kampanye besar melawan pasukan Rusia, menunggu sampai sebagian besar unit tempurnya berada di Ukraina sebelum melancarkan serangan besar-besaran di sepanjang garis depan sepanjang 800 mil di timur negara itu. Untuk saat ini, Amerika sedang memperkuat para pembela Ukraina yang kelelahan dan menggantikan mereka agar bisa melakukan pemulihan dan pengisian kembali perbekalan yang sangat dibutuhkan. Hanya di Kherson, Amerika telah melancarkan serangan ofensif yang sebenarnya dengan tujuan membuka koridor menuju Crimea. Minggu ke-6. Pasukan Ukraina dan sekutu Amerika, mereka mengakhiri pendudukan Rusia di Kherson. Kota ini adalah satu-satunya tempat di mana pasukan Amerika mengalami korban yang signifikan. Di sepanjang dataran terbuka yang luas di Ukraina Timur, pasukan Amerika tetap berada dalam posisi bertahan, menangkis upaya awal Rusia untuk mendorong mereka mundur. Sekarang garis depan memasuki kebuntuan strategis saat Amerika Serikat menunggu kedatangan sebagian besar kekuatan tembaknya. Namun di udara, perang terus berlanjut. Pasukan Amerika Serikat bekerja siang dan malam untuk melemahkan pertahanan udara Rusia. Penggunaan drone, amunisi serangan jarak jauh, dan F-35 membantu menekan jumlah korban yang seharusnya sangat tinggi. Begitu juga dengan fakta bahwa Rusia dengan cepat kehabisan rudal pertahanan udara. Turki mengizinkan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki Laut Hitam yang menyebabkan konfrontasi singkat namun intens antara Angkatan Laut Rusia dan Amerika. Orang Rusia berhasil menenggelamkan 2 kapal perusak Amerika sebagai imbalan atas hampir seluruh armada Laut Hitam mereka yang terpaksa tetap berada di pelabuhan atau beroperasi di bawah ancaman untuk ditenggelamkan. Kapal-kapal itu segera dihancurkan di dermaga mereka oleh pesawat siluman Amerika. Marinir Amerika Serikat tiba di Odessa untuk mempersiapkan serangan amfibi ke Crimea. Minggu ke-9. Dalam salah satu upaya mobilisasi tercepat dalam sejarah, Amerika Serikat telah mengirimkan sejumlah besar kekuatan tempur ke Ukraina selama 2 bulan terakhir. Pertempuran untuk Ukraina akan benar-benar dimulai minggu ke-10. Pasukan Rusia terus mengalami gangguan pada jalur pasokan mereka akibat operasi udara dan pasukan khusus Amerika Serikat. Amunisi menipis di seluruh garis depan, begitu juga dengan makanan, obat-obatan, dan mobil. Rusia telah memasuki perang ini dengan armada logistik yang tidak cukup besar. Dan sekarang, setelah ratusan truknya hancur, jaringan logistiknya hampir benar-benar runtuh. Pasukan Rusia terpaksa mundur puluhan mil di sepanjang garis depan. Namun bukan karena aksi militer, melainkan karena jalur pasokan perlu diperpendek agar unit-unit tetap dapat dipasok ulang dengan armada transportasi yang berkurang. 20.000 tambahan pasukan Rusia telah masuk ke negara ini. Sebagian besar dari mereka adalah wajib militer. Para tentara ini diperlengkapi dengan buruk dan mengalami moral yang sangat rendah. Garis depan telah tenang selama 2 minggu, tetapi semua itu akan segera berubah. Dalam serangan malam yang dahsyat, pasukan Amerika Serikat maju melintasi garis depan yang luas di Ukraina Timur. Penggunaan operasi malam hari membuat pasukan Rusia kacau balau karena mereka masih kekurangan kemampuan bertempur di malam hari dalam jumlah yang signifikan. Hanya di kota-kota saja serangan ini melambat karena pertempuran berubah menjadi pertempuran dari blok ke blok yang menguntungkan para penjajah Rusia. Serangan ke Crimea membagi pasukan Rusia menjadi 2, sementara pada saat yang sama, marinir Amerika Serikat dan Ukraina melancarkan serangan amfibi di luar Sevastopol. Operasi ini memakan banyak korban. Perlawanan Rusia jauh lebih keras di sini setelah 8 tahun menduduki Crimea. Namun kemajuan cepat pasukan lapis baja Amerika ke Crimea memutus Sevastopol dari sisa wilayah Rusia.
Alih-alih mencoba merebut kota itu dengan kekuatan, pasukan Amerika Serikat dan Ukraina mengepung dan memutus pasokan ke kota itu, memungkinkan warga sipil melarikan diri melalui koridor kemanusiaan sambil menahan pasukan Rusia tetap terkurung. Terputus dari pasokan luar, mereka pada akhirnya akan mati kelaparan atau terpaksa menyerah. Dengan pasukan Amerika Serikat sudah berada di dalam Mariupol pada akhir minggu dan 100.000 tentara Ukraina yang telah dilatih serta dipersenjatai dalam 2 bulan terakhir, Rusia menghadapi sebuah pilihan, mengakui kekalahan di Ukraina dan mundur ke perbatasannya sendiri, melanjutkan pertahanan tanpa arti atas wilayah pendudukan yang pasti gagal dengan kerugian besar bagi tentaranya sendiri, atau memperluas konflik dengan menggunakan senjata nuklir. Dalam apa yang kini menjadi badai gurun modern, pasukan Amerika Serikat dan sekutu mereka dari Polandia bekerja sama dengan para pembela Ukraina telah berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang dikuasai Rusia hanya dalam hitungan minggu. Faktor penentu utamanya adalah moral, pelatihan dan perlengkapan yang lebih unggul, serta fakta bahwa Rusia tidak mampu memasok ulang pasukannya dengan baik selama berminggu-minggu. Namun kemenangan tidak datang tanpa pengorbanan bagi Amerika Serikat dan Polandia. Ribuan orang tewas dan terluka, dan kehilangan pesawat sangat signifikan. Persediaan pertahanan udara dan rudal serangan darat juga telah sangat menipis. Pengisian ulang akan memakan waktu bertahun-tahun dan membuat militer Amerika Serikat rentan terhadap agresi mendadak dari Tiongkok di Pasifik. Salah satu kelemahan terbesar Amerika Serikat di era modern adalah kurangnya kemampuan mobilisasi industri yang kuat, sehingga harus mengganti kerugian serta mengisi kembali persediaan rudal dan peralatan sedikit demi sedikit yang akan memakan waktu hampir 1 dekade. Rusia sedang bersiap untuk perang, dan jika berhasil di Ukraina, kemungkinan besar tidak akan berhenti di sana. Lituania dengan dukungan Uni Eropa telah menghentikan aliran material militer dan ekonomi ke enklav Rusia di Kaliningrad yang memicu ancaman invasi oleh Rusia sebagai balasan. Di belahan dunia lain, Tiongkok menunjukkan kekuatannya saat mengancam Amerika Serikat dan dukungan mereka yang berkelanjutan untuk Taiwan. Ketakutan akan Perang Dunia III semakin meningkat setiap harinya, dan Amerika Serikat menanggapinya dengan sangat-sangat serius. Sebelum kita membahas bagaimana ASS mempersiapkan diri untuk Perang Dunia Ketiga, pertama-tama kita perlu mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh musuh-musuh potensialnya. Tiongkok sudah lama mempersiapkan diri untuk konfrontasi dengan Amerika Serikat karena mereka berusaha menjadi negara adidaya yang dominan di dunia. Saat ini, Tiongkok masih belum memenuhi kualifikasi sebagai negara adidaya global, kualifikasi yang saat ini hanya dipenuhi oleh Amerika Serikat. Namun dengan pertumbuhan ekonomi dan militernya yang sangat pesat, mungkin kurang dari 1 dekade lagi sebelum Partai Komunis Tiongkok dapat memproyeksikan kekuatan ke seluruh dunia. Persiapan Tiongkok untuk menghadapi Barat termasuk menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terpenting di dunia. Tiongkok juga memiliki perlindungan terhadap kepentingan ekonominya sendiri setelah terjadinya perang ekonomi melawan Amerika Serikat. Dan untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 2013, Tiongkok meluncurkan inisiatif Sabuk dan Jalan. Rencana yang sangat ambisius ini mencakup pembangunan jalur perdagangan darat dan laut baru di seluruh dunia untuk menghubungkan Tiongkok secara ekonomi dengan negara-negara mulai dari Eropa hingga Afrika. Untuk mencapai hal ini, negara tersebut tidak hanya berinvestasi pada infrastruktur di dalam negerinya sendiri, tetapi juga membangun infrastruktur perdagangan di negara-negara lain. Namun, kemitraan Tiongkok dengan negara-negara tuan rumah seringkali sangat merugikan. Mereka menawarkan pinjaman ekonomi untuk membangun proyek-proyek besar yang menjanjikan kemakmuran ekonomi, seperti pelabuhan laut dan depo kereta api. Namun, syarat dari pinjaman tersebut seringkali mengharuskan perusahaan Tiongkok yang harus dipekerjakan untuk melakukan konstruksi, sehingga hanya sedikit pekerjaan yang tersedia untuk penduduk lokal. Suku bunga pada jebakan utang tersebut seringkali sangat tinggi, sehingga negara dunia ketiga yang miskin hampir pasti gagal membayar. Termasuk dalam penalti jika gagal membayar adalah klausul seperti Tiongkok memiliki hak eksklusif atas infrastruktur yang mereka bangun selama jangka waktu hingga 1 abad. Ini pada dasarnya adalah versi modern dari kolonialisme lunak. Rencana Tiongkok adalah memiliki pengaruh besar dalam perdagangan barang di seluruh Asia, Timur Tengah, dan Afrika, menempatkannya pada posisi yang sangat kuat untuk menentukan arah geopolitik di lingkup pengaruhnya yang terus berkembang. Persiapan berikutnya Tiongkok untuk perang dengan Amerika Serikat mencakup mengamankan jalur perdagangan mereka yang rentan melalui Laut Tiongkok Selatan dan cadangan minyak serta gas alam yang sangat berharga di wilayah tersebut, serta wilayah penangkapan ikan yang masih kaya. Upaya ini dimulai dengan pembangunan pulau buatan pada tahun 2013 yang terus berlangsung tanpa perlawanan meskipun ada keputusan internasional dari Mahkamah Dunia di Den Haag bahwa pembangunan pulau seperti itu di wilayah zona ekonomi eksklusif di sekitarnya adalah ilegal.
Tekanan asing juga gagal menghentikan Tiongkok dari mencuri klaim atas pasokan minyak milik negara tetangga seperti Vietnam atau menggunakan penjaga pantai mereka untuk menggertak dan mengintimidasi armada dagang dan nelayan negara lain agar keluar dari perairan teritorial mereka sendiri. Pulau-pulau ini sekarang telah menjadi instalasi militer yang sangat diperkuat, yang mencakup pertahanan rudal modern, landasan pacu yang cukup panjang untuk pesawat serang jarak jauh, dan jaringan aset pengawasan yang terus berkembang. Semua diarahkan untuk satu tujuan, yaitu mendeteksi, melacak, dan menghancurkan Angkatan Laut Amerika Serikat. Persiapan lebih lanjut mencakup penambahan puluhan kapal baru ke Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, yang sekarang secara resmi menjadi yang terbesar di dunia. Baru-baru ini kapal induk kedua Tiongkok mulai beroperasi dan dalam beberapa tahun akan siap untuk pertempuran, secara signifikan meningkatkan jangkauan Partai Komunis Tiongkok di semua wilayah laut dan udara yang penting. Dengan meningkatnya sikap agresif Rusia di Eropa, ada kekhawatiran serius bahwa kedua negara tersebut mungkin akan bekerja sama dalam upaya membalikkan tatanan dunia yang saat ini dipimpin oleh Amerika Serikat. Meskipun kemampuan Tiongkok semakin meningkat, negara itu masih belum memiliki kekuatan untuk mengalahkan Amerika Serikat dalam konfrontasi satu lawan satu, dan mungkin berharap dapat membagi perhatian Amerika Serikat dengan bekerja sama dengan Rusia, sehingga memaksa Amerika untuk memilih bertempur antara Tiongkok di Pasifik atau Rusia di Eropa. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat mempertahankan kebijakan untuk memiliki militer yang cukup kuat guna bertempur dan menang dalam dua perang sekaligus melawan lawan yang setara kekuatannya. Namun, dengan kenaikan pesat Tiongkok, hal ini secara resmi menjadi mustahil tanpa membuat Amerika Serikat bangkrut. Dan karena itu, Amerika terpaksa menerima bahwa mereka mungkin hanya mampu mengalahkan satu lawan yang setara kekuatannya dalam satu waktu. Pertanyaannya adalah, bagaimana Amerika Serikat mempersiapkan diri untuk melakukan hal itu, mengingat kemungkinan yang semakin besar bahwa Tiongkok dan Rusia akan memulai Perang Dunia Ketiga. Pertama, situasi di Pasifik mungkin tampak genting dengan Angkatan Laut Tiongkok yang secara jumlah lebih unggul. Tetapi ukuran kekuatan laut yang sebenarnya bukanlah jumlah kapal, melainkan jumlah rudal tempur armada. Ini adalah jumlah misil yang dapat digunakan kedua angkatan laut untuk saling menyerang. Amerika Serikat memiliki sekitar 10.000 misil, sedangkan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok diperkirakan hanya memiliki 2.000. Meskipun angka-angka tersebut telah berubah dan akan terus berubah seiring Tiongkok mengoperasikan kapal-kapal yang lebih besar dan kedua angkatan laut mengalami perubahan komposisi, diperkirakan pada tahun 2030, Tiongkok mungkin telah menutup kesenjangan misil kekuatan tempur hingga 2/3 dari kemampuan Amerika Serikat. Garis pertahanan pertama Amerika Serikat terhadap Tiongkok adalah tempat yang kemungkinan besar akan menjadi epicentrum Perang Dunia III, yaitu Taiwan. Negara demokrasi kecil di pulau itu memisahkan diri dari daratan utama setelah kaum nasionalis diusir oleh kaum komunis setelah Perang Dunia II. Sejak saat itu, bekas negara diktator tersebut telah menjadi demokrasi yang berkembang pesat dan menolak untuk bersatu kembali serta menempatkan diri mereka di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok. Mengamankan Taiwan tidak hanya penting untuk pertarungan global yang semakin intens antara otoritarianisme dan demokrasi, tetapi juga karena alasan politik dan ekonomi yang sangat penting. Pertama, Taiwan memproduksi sekitar 50% semikonduktor dunia setelah perusahaan-perusahaan AS Serikat menghentikan produksi di dalam negeri karena biaya yang mahal. Semikonduktor sangat penting untuk setiap perangkat yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi global secara harfiah bergantung pada semikonduktor. Dan kini semikonduktor telah menjadi komoditas yang nilainya setara dengan gas dan minyak. Tiongkok sendiri memproduksi antara 25 hingga 30% pasokan semikonduktor dunia. Jadi jika Tiongkok mengambil alih Taiwan, mereka akan menguasai 3/4 pasokan semikonduktor global. Hal ini akan memungkinkan Tiongkok untuk secara efektif melumpuhkan ekonomi negara manapun yang tidak sejalan dengannya hanya dengan melarang penjualan semikonduktor ke negara tersebut, memberikan Tiongkok kekuatan luar biasa untuk semakin mengendalikan urusan global dan mengurangi kemampuan Barat untuk menentang otoritarianismenya. Taiwan juga penting secara politik karena merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai rantai pulau pertama. Ini adalah rantai pulau yang membentang dari Jepang hingga Filipina dan berfungsi sebagai penghalang fisik yang sangat nyata terhadap perluasan pengaruh Tiongkok di Pasifik. Jika Tiongkok berhasil mengambil alih Taiwan, hal itu tidak hanya akan mematahkan strategi pembendungan yang telah diatur dengan hati-hati ini, tetapi juga memungkinkan Tiongkok untuk secara efektif melemahkan kemampuan Jepang dalam menahannya. Dengan pesawat dan kapal yang ditempatkan di sekitar Taiwan, Tiongkok dapat menargetkan jalur komunikasi dan rute perdagangan Jepang yang melintasi Pasifik dan mengepung negara tersebut, memaksanya untuk tunduk di bawah ancaman cekikan ekonomi. Jika Tiongkok mengambil alih Taiwan, komitmen Amerika Serikat untuk membela Filipina dan Jepang akan menjadi jauh lebih sulit jika tidak bisa dibilang mustahil.
Untuk membela Taiwan, Amerika Serikat telah menandatangani beberapa kesepakatan menjual sistem senjata canggih kepada negara tersebut, mulai dari pesawat tempur hingga pertahanan udara dan rudal. Penasihat militer Amerika Serikat telah bekerja sama erat dengan rekan-rekan mereka di Taiwan selama bertahun-tahun untuk mempersiapkan negara tersebut menghadapi invasi. Meskipun ada ancaman dari Tiongkok, arus persenjataan Amerika Serikat ke Taiwan terus berlanjut tanpa henti. Dan baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara terbuka untuk pertama kalinya mengungkapkan kebenaran yang selama ini tidak diakui dalam politik Amerika. Amerika Serikat akan membela Taiwan jika terjadi invasi. Hal ini sangat membuat marah Tiongkok dan para jurnalis Gedung Putih pun dengan cepat meralat pernyataan tersebut. Namun apa yang tampak seperti kesalahan politik, kemungkinan besar hanyalah bagian lain dari intrik yang dimaksudkan untuk memperkuat strategi Amerika dalam membuat Tiongkok terus menebak-nebak bagaimana Amerika Serikat akan bereaksi terhadap invasi. Jika Tiongkok tidak dapat memprediksi dengan akurat apa yang akan dilakukan Amerika jika mereka menyerang Taiwan, hal ini akan menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan pimpinan Tiongkok. Haruskah Tiongkok mempersiapkan ekonominya untuk gelombang sanksi global seperti yang diterima Rusia setelah invasinya ke Ukraina? Atau haruskah Tiongkok mengharapkan jet tempur F-18 Amerika membanjiri langit di atas Taiwan dan menenggelamkan armada invasi mereka? Ambiguitas strategis adalah alat yang kuat, dan sandiwara politik adalah metode yang sangat baik untuk menciptakannya. Namun AS tidak berencana untuk berperang melawan Tiongkok sendirian. Untuk tujuan ini, AS telah membantu meningkatkan kemampuan sekutu-sekutunya seperti Jepang dan terutama Australia yang baru-baru ini menandatangani Fakta Kerjasama Militer dengan Amerika Serikat dan Inggris. Fakta tersebut tidak hanya akan memberikan kerjasama keamanan antara negara-negara tersebut, tetapi juga membantu mempersenjatai Australia dengan armada kapal selam serang bertenaga nuklir. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak Tiongkok yang baru-baru ini mencoba menarik simpati Australia agar menjauh dari hubungannya dengan Amerika Serikat, sebuah taktik yang pada akhirnya gagal. Dalam 10 tahun ke depan, Tiongkok mungkin tidak hanya harus berhadapan dengan kapal selam Amerika Serikat dan Inggris, tetapi juga kapal selam Australia yang membuat Angkatan Laut Pembebasan Rakyat serta jalur perdagangan lautnya yang sangat penting menjadi semakin berisiko. Tiongkok mengimpor sebagian besar minyak dan gasnya melalui jalur perdagangan laut. Dan inilah yang sedang dipersiapkan Amerika Serikat untuk dijadikan target jika terjadi perang demi mencekik perekonomian Tiongkok. Baru-baru ini pertemuan keamanan antara Jepang, India, Amerika Serikat, dan Australia dihidupkan kembali setelah sempat terhenti selama masa jabatan Presiden Trump. Quad, sebutan informal untuk kelompok ini, bertujuan untuk menangani masalah-masalah global seperti pemanasan global, keamanan cyber, dan memastikan lingkungan perdagangan yang bebas dan terbuka di kawasan Pasifik. Ini merupakan implikasi terselubung dari pembahasan Quad tentang cara terbaik menangani ekspansi Tiongkok di Pasifik Selatan. Saat ini, Quad tidak memiliki komitmen militer satu sama lain, namun hal itu bisa saja berubah di masa depan karena Presiden Joe Biden menjadikan Pasifik Selatan dan menghadapi Tiongkok sebagai perhatian utama bagi AS. India adalah satu-satunya negara di Quad yang tidak memiliki perjanjian keamanan formal dengan AS dan secara historis menolak untuk bergabung dalam kemitraan keamanan dengan negara manapun. Namun, hal itu mungkin akan segera berubah seiring meningkatnya ketegangan antara India dan Tiongkok dan semakin jelas bahwa India tidak mampu memenangkan perang melawan militer Tiongkok yang lebih unggul sendirian. Mengajak India masuk ke dalam jaringan aliansi keamanan di Pasifik Selatan secara efektif akan mengepung Tiongkok dari semua sisi dan yang lebih penting, menempatkan kapal dan pesawat sekutu langsung di jalur perdagangan Tiongkok melalui Samudra Hindia. Namun, Amerika Serikat juga mengambil langkah-langkah nyata untuk menghadapi Tiongkok. Perang dengan Tiongkok akan terjadi di laut dan di udara, dengan sangat sedikit aksi langsung antara Tentara Pembebasan Rakyat dan Angkatan Darat Amerika Serikat. Ini akan menjadi perang kapal dan pesawat, bukan tank dan artileri, dan Amerika Serikat sedang mempersiapkan diri sesuai dengan itu. Dalam upaya mempersiapkan konfrontasi dengan Tiongkok di udara, Amerika Serikat telah mempercepat pengadaan F-35 dan menjadikan pengoperasian skuadron pesawat tempur generasi kelima sebagai prioritas utama. Namun, baik Angkatan Laut maupun Angkatan Udara telah menyatakan keraguan tentang kesiapan F-35 saat ini, yang mendorong kedua matra tersebut untuk menambah pesanan F-35 dengan pesanan pesawat lama yang telah ditingkatkan, seperti F-15 Eagle untuk Angkatan Udara Amerika Serikat dan F-18 Super Hornet untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Untuk menghadapi ancaman rudal Tiongkok, termasuk persenjataan rudal balistiknya yang sangat besar yang mampu menargetkan kapal-kapal Amerika Serikat jauh di laut, Angkatan Laut juga mulai memperbanyak jumlah kapal yang dilengkapi dengan sistem Aegis dalam armadanya. Mulai tahun 2015, Angkatan Laut juga mulai berupaya membatalkan strategi dominasi laut berbasis kapal induk yang telah mereka terapkan sejak akhir Perang Dingin. Dengan runtuhnya Uni Soviet,
Angkatan Laut Amerika Serikat menikmati keunggulan yang tak tertandingi dan kebebasan bertindak sepenuhnya di mana saja di dunia, sehingga armada permukaan hanya ditugaskan untuk melindungi kapal induk. Kemampuan peperangan anti kapal selam dan peperangan anti kapal permukaan telah melemah karena strategi Angkatan Laut sepenuhnya berpusat pada kapal induk besar. Sekarang Angkatan Laut Amerika Serikat sedang mempersiapkan para awaknya untuk kembali menghadapi musuh setara dalam pertempuran kapal lawan kapal. Kapal selam adalah aset Angkatan Laut terbesar kedua Amerika setelah kapal induk, namun tetap hampir sepenuhnya terlupakan oleh sebagian besar dunia. Dan itulah yang mereka sukai. Saat ini Amerika Serikat memiliki armada 68 kapal selam dan sedang menggantikan kapal selam serang cepat kelas Los Angeles era Perang Dingin dengan kapal selam kelas Virginia yang baru. Investasi pada kapal selam belakangan ini mengalami stagnasi dan rencana pengadaannya tertunda. Namun Amerika Serikat tetap memiliki keunggulan signifikan dalam pertempuran bawah laut, meskipun Tiongkok memiliki kekuatan kapal selam yang lebih besar namun kurang canggih. Bidang rudal hipersonik telah mendapat banyak perhatian sejak diumumkan bahwa Amerika Serikat tertinggal dari Rusia dan Tiongkok dalam pengembangannya. Namun ada beberapa informasi yang salah dan kebingungan mengenai teknologi ini yang membuat Rusia dan Tiongkok seolah-olah memiliki keunggulan signifikan atas Amerika Serikat di bidang ini, padahal sebenarnya tidak. Pertama, setiap rudal balistik itu hipersonik, dan uji coba terbaru Tiongkok yang memperlihatkan rudal hipersonik terbang mengelilingi dunia sebenarnya tidak terlalu mengesankan dari sudut pandang militer. Secara teknis, ini sebenarnya tidak menambah kemampuan baru yang sebelumnya belum ada. Ancaman nyata dari rudal hipersonik berasal dari rudal hipersonik yang dapat bermanuver. Ini adalah rudal yang tidak hanya dapat terbang dengan kecepatan hipersonik, tetapi juga dapat bermanuver saat melakukannya, sehingga sangat sulit untuk ditangkis. Dalam hal ini, ketiga negara masih berjuang untuk mengoperasikan rudal yang benar-benar siap tempur. Tetapi Amerika Serikat telah membuat kemajuan besar dalam uji coba terbaru. Salah satu bidang di mana Amerika Serikat mungkin justru tertinggal adalah dalam pengembangan rudal udara ke udara jarak jauh yang canggih. Foto-foto terbaru jet tempur Tiongkok menunjukkan bahwa Tiongkok telah mulai menggunakan rudal jarak jauh di luar jangkauan visual yang canggih. Sementara Amerika Serikat masih sebagian besar menggunakan AIM-120, sebuah rudal udara ke udara yang sangat mumpuni dan telah teruji dalam pertempuran, namun tetap saja hanya efektif pada jarak menengah. Namun program F-3R milik Pentagon bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rudal udara ke udara Amerika dengan tidak hanya memperluas jangkauannya secara signifikan, tetapi juga meningkatkan efisiensi di lingkungan yang penuh gangguan elektronik. Generasi baru rudal Amerika akan dilengkapi dengan tautan data dua arah, unit pengukuran inersia yang ditingkatkan dengan GPS, area no escape yang diperluas untuk meningkatkan daya hancur, serta kemampuan bidik sudut tinggi yang lebih baik. Hal ini memungkinkan pilot menembakkan rudal tanpa pesawat mereka harus mengarah langsung ke musuh, sehingga mengurangi kerentanan mereka. Namun, langkah berikutnya untuk pesawat tempur Ares-REC adalah AIM-260 yang akan memiliki kemampuan di luar jangkauan visual dan menandingi rudal lawan yang berjangkauan lebih jauh, sambil membawa teknologi-teknologi andalan dari AIM-120. Namun, Perang Dunia III juga kemungkinan akan melibatkan aksi melawan Rusia di Eropa, karena Tiongkok dan Rusia sama-sama kemungkinan akan bekerja sama dalam skenario seperti itu. Namun ini akan menjadi kemitraan yang lahir karena keadaan, bukan karena pilihan, karena hubungan antara kedua negara tersebut memang sulit, dan Rusia semakin frustrasi dengan statusnya sebagai mitra junior. Dengan invasi Rusia ke Ukraina, militer Rusia telah membuktikan dirinya tidak kompeten, korup, dan tidak cakap dalam melaksanakan perang modern abad ke-21. Meskipun memiliki daya tembak yang jauh lebih unggul, serangan Rusia di Ukraina hampir sepenuhnya terhenti. Dan ini terjadi ketika pasukan Rusia menghadapi musuh yang hanya memiliki sebagian kecil kemampuan militer Amerika Serikat. Sederhananya, satu-satunya ancaman nyata yang bisa dibawa Rusia dalam skenario perang global adalah kekuatan nuklir mereka. Dengan sebagian besar Angkatan Darat Amerika Serikat tidak ikut serta dalam operasi di Pasifik, Rusia akan dengan mudah dibendung oleh kekuatan darat Amerika Serikat saat ini. Sementara NATO akan kekurangan aset udara yang krusial. Ini adalah kekurangan kemampuan yang mudah diisi oleh Angkatan Udara NATO. 4 bulan yang lalu, kami mungkin akan menghabiskan 10 menit tambahan untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana ARSA sedang bersiap menghadapi Rusia. Hari ini, setelah melihat apa yang mampu dilakukan militer Rusia, kami sejujurnya tidak perlu lagi melakukannya. Meskipun kemenangan akan datang dengan pengorbanan, NATO kemungkinan besar akan meraih kemenangan telak atas angkatan bersenjata Rusia. Satu-satunya ancaman nyata yang bisa diberikan Rusia hanyalah pada beberapa minggu pertama saat sebagian besar kekuatan tempur Amerika sedang dikirim melintasi Atlantik dan dipersiapkan untuk pertempuran.
Hal ini membuat negara-negara Baltik dan Polandia menjadi rentan, tetapi pengerahan pasukan tanggap cepat NATO kemungkinan besar sudah cukup untuk memperlambat serangan awal Rusia dan sangat membatasi perolehan wilayahnya sampai mitra-mitra Eropa NATO dapat sepenuhnya memobilisasi pasukan mereka sendiri. Strategi Amerika Serikat untuk menghadapi agresi Rusia dalam Perang Dunia berikutnya didasarkan pada mempersiapkan mitra-mitra Eropa agar lebih mampu mempertahankan benua mereka sendiri dan tidak terlalu bergantung pada militer Amerika Serikat, karena konflik melawan Tiongkok akan menyita sebagian besar kekuatan laut dan udara Amerika Serikat. Pasifik adalah tempat perang sesungguhnya akan terjadi, dan setelah mengalami kekalahan telak di Ukraina, kecil kemungkinan Rusia akan dengan sukarela terlibat melawan NATO dalam Perang Dunia Ketiga. Jika Anda tinggal di salah satu negara ini, bersiaplah untuk hancur, karena tempat-tempat ini akan benar-benar rata dengan tanah dalam Perang Dunia III. Ketika orang memikirkan Perang Dunia III, mereka membayangkan pertukaran nuklir besar-besaran. Tetapi kenyataannya kemungkinan besar Perang Dunia Ketiga akan tetap bersifat konvensional, karena tidak ada pemimpin dunia yang benar-benar ingin seluruh umat manusia musnah. Itu tidak berarti perang konvensional tidak akan benar-benar menghancurkan. Yang perlu dilakukan hanyalah melihat perang di Ukraina yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah, mengubahnya menjadi seperti lokasi film Mad Max pasca apokaliptik. Jenis kehancuran seperti ini adalah sesuatu yang tidak dikenal oleh para pengamat modern, sebagian besar berkat senjata presisi yang digunakan oleh militer Barat, yang secara signifikan mengurangi kerusakan kolateral. Jika perang Ukraina menunjukkan sesuatu, itu adalah bahwa Barat menghabiskan banyak sumber daya untuk membatasi kerusakan kolateral, meskipun itu bukan semata-mata karena altruisme. Senjata presisi memang bekerja lebih baik. Namun, militer yang kurang canggih seperti Ukraina dan Rusia mengandalkan tembakan massal untuk mencapai tujuan mereka. Baru-baru ini, Ukraina telah menerima semakin banyak senjata presisi, tetapi sebagian besar kemampuan serangan jarak jauh dan serangan daratnya masih tak berpemandu. Rusia awalnya memiliki persediaan senjata presisi yang lebih besar, tetapi jumlahnya memang sudah sedikit sejak awal dan kini semakin langka. Yang membuat keadaan semakin buruk, Rusia sengaja menggunakan senjata presisinya terhadap target sipil, karena bagi Rusia, kejahatan perang hanyalah bagian dari peperangan. Dan ini bukan sekedar fitnah terhadap Rusia. Memang seperti itulah cara negara itu berperang dan mencoba memenangkan konflik di masa lalu. Selama kedua perang di Chechnya, Rusia benar-benar meratakan republik kecil yang memisahkan diri itu dengan menggunakan tembakan artileri massal untuk menghancurkan para pembela yang bertahan dengan gigih. Ini karena militer Rusia pada dasarnya lemah dan tidak mampu melakukan pertempuran perkotaan seperti yang dilakukan militer Amerika Serikat dengan tingkat keahlian tinggi selama perang di Irak dan Afghanistan. Struktur pasukan yang buruk, pelatihan yang jelek atau bahkan tidak ada, serta doktrin yang sangat buruk, semuanya berkontribusi menciptakan militer yang tidak mampu memenangkan pertempuran dari pintu ke pintu di perang seperti di Chechnya, meskipun jumlah mereka jauh melebihi musuh dengan rasio yang sangat besar. Penghancuran sembarangan dan tanpa pandang bulu oleh Rusia bukan hanya sekadar menutupi kekurangan dalam kompetensi tempur dasar. Itu juga merupakan bagian dari strategi Rusia untuk memenangkan perang. Warga sipil menjadi sasaran yang sah bagi senjata Rusia, karena warga sipil yang tewas akan membuat yang masih hidup menjadi kehilangan semangat. Sementara negara-negara Barat berusaha sungguh-sungguh untuk membatasi korban sipil, Rusia sangat memahami efek teror dan demoralisasi yang ditimbulkan oleh pembantaian massal terhadap warga sipil pada populasi yang melakukan perlawanan. Inilah alasan mengapa Rusia menargetkan rumah sakit di Chechnya dan Suriah, serta mengapa mereka secara khusus memilih menyerang sebuah teater di Ukraina yang menjadi tempat berlindung keluarga, meskipun kata anak-anak telah ditulis dalam bahasa Rusia di luar gedung tersebut. Dalam serangan itu diperkirakan Rusia bisa saja membunuh hingga 600 orang, banyak diantaranya adalah anak-anak. Namun ini bukan sekedar kasus pilot nakal, seperti yang ditunjukkan oleh pembantaian massal di Bucha. Penyiksaan dan pembunuhan massal memang menjadi cara Rusia berperang, dan kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Rusia seperti Wagner tidak berbeda. Pada bulan Maret tahun ini, dunia mendengar kesaksian seorang pejuang Wagner yang menceritakan bagaimana dia menembak anak-anak yang baru berusia 6 tahun atas perintah untuk membasmi semua warga sipil Ukraina yang mereka temui. Ketika ditanya tentang hal itu, dia mengatakan akan melakukannya lagi jika diperintahkan. Mengingat bahwa Rusia akan menjadi calon musuh dalam skenario Perang Dunia III, itu menjadi kabar buruk bagi negara-negara tetangganya yang bisa mengharapkan perlakuan yang sama persis. Rusia akan sangat bodoh jika mencoba melancarkan perang melawan NATO dalam waktu dekat. Tapi kebodohan sebesar itu memang tidak pernah benar-benar menghalangi pengambilan keputusan Rusia. Namun skenario yang lebih realistis adalah
ketika Rusia yang dipermalukan terpaksa mundur dari Ukraina dan memulihkan diri. Sama seperti Jerman di bawah Hitler pada tahun-tahun sebelum perang, Rusia bisa menunggu waktu yang tepat dan membangun kembali militernya, bahkan bisa melakukannya jauh lebih cepat daripada yang dilakukan Jerman. Ingat, sampai saat ini, NATO telah melarang Ukraina untuk menyerang Rusia secara langsung, yang berarti jaringan manufaktur dan logistik Rusia tetap utuh sepenuhnya. Akan mudah untuk mencemooh dan menunjukkan buruknya kinerja militer Rusia saat ini, sambil mengabaikan potensi mereka untuk menjadi ancaman di masa depan. Bagaimanapun juga, Barat telah membuktikan bahwa mereka memiliki peralatan yang lebih baik dan doktrin yang lebih baik, serta sanksi berat telah secara efektif melumpuhkan kemampuan Rusia untuk membangun persenjataan modern. Itu akan menjadi pengabaian yang berbahaya terhadap ancaman yang masih bisa ditimbulkan Rusia terhadap Barat. Satu pelajaran yang telah dipelajari kedua belah pihak dari konflik ini adalah betapa luar biasanya tingkat penggunaan peralatan tempur modern selama perang antara dua kekuatan industri. Ya, Barat memiliki peralatan yang jauh lebih baik dan lebih canggih, tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas dan semakin menipis setiap harinya. Inggris memiliki antara 700 hingga 1000 rudal Storm Shadow, dan meskipun mereka sangat tertutup tentang berapa banyak yang telah dikirim ke Ukraina, diperkirakan mereka telah mengirim sekitar 10% dari persediaan mereka setidaknya. Storm Shadow sendiri juga sedang dalam proses digantikan oleh varian yang lebih modern dan lebih mahal. Bahkan ketika anggaran pertahanan Inggris nyaris tidak mampu mengikuti laju inflasi meskipun ada peningkatan baru-baru ini. Ceritanya menjadi lebih menakutkan lagi jika kita membahas tank. Senjata satu ini adalah yang tidak pernah cukup dimiliki oleh kedua belah pihak dalam perang Ukraina. Inggris memiliki sekitar 157 Challenger 2 seperti yang dikonfirmasi oleh dokumen pertahanan yang menunjukkan bahwa mereka telah membongkar sebagian armadanya untuk dijadikan suku cadang. Seperti rudal Storm Shadow, Challenger juga sedang ditingkatkan. Tetapi Inggris memperkirakan bahwa karena biaya tambahan, jumlah total armada Challenger mereka akan tetap sama, bahkan mungkin berkurang. Ya, senjata-senjata Barat memang jauh lebih canggih. Tetapi ketika bahkan rudal anti-tank kelas menengah saja bisa membuat tank Barat yang mahal menjadi tidak bisa digunakan, jumlah tiba-tiba menjadi sangat penting. Jadi meskipun Rusia mungkin tidak akan segera mengerahkan T-14, sebenarnya mereka tidak terlalu membutuhkannya. Karena bahkan T-72 saja dengan jumlah yang sangat banyak sudah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan oleh militer NATO. Sementara NATO saat ini termotivasi untuk secara signifikan meningkatkan kesiapsiagaannya, ceritanya mungkin tidak akan sama 1 atau 2 tahun setelah Ukraina sepenuhnya dibebaskan dan Rusia dipukul mundur ke perbatasannya sendiri. Orang-orang Eropa secara historis sangat antusias untuk mengambil keuntungan dari dividen perdamaian dan sangat enggan untuk berinvestasi dalam pertahanan diri mereka sendiri. Hal ini menempatkan anggota NATO yang paling rentan langsung di garis tembak. Dan kita sedang membicarakan kalian, Latvia, Estonia, dan Lituania. Negara-negara Baltik secara historis selalu sangat rentan terhadap agresi Rusia. Dan sebelum perang Ukraina, banyak orang dalam militer Amerika khawatir bahwa Putin akan segera melancarkan serangan fait accompli ke salah satu negara Baltik. Dengan merebut dan menguasai beberapa desa kecil, invasi Putin akan memicu respons pasal 5. Tapi apakah NATO benar-benar akan menyatakan perang yang berpotensi menjadi perang nuklir hanya karena beberapa desa di Latvia? Hingga baru-baru ini, kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Yang kemungkinan akan memecah aliansi karena kepercayaan terhadap pasal 5-nya goyah. Rusia tidak lagi memiliki ilusi seperti itu hari ini, yang berarti dalam skenario Perang Dunia III kita, 10 tahun dari sekarang, Rusia akan mengerahkan sejumlah besar tank dan kendaraan lapis baja lama untuk menghadapi beberapa ribu pasukan tanggap cepat NATO. Tidak pernah benar-benar menjadi kemungkinan realistis bahwa NATO akan berhasil mempertahankan Baltik, terutama karena mereka harus menembus Kaliningrad untuk sampai ke sana. Namun, bergabungnya Finlandia ke dalam aliansi berarti NATO kini mungkin dapat mengumpulkan cukup kekuatan untuk merespons serangan ke Baltik sebelum wilayah tersebut dikuasai sepenuhnya. Rencana lama untuk sekadar membebaskan Baltik mungkin sudah tidak relevan sekarang, tetapi itu bergantung pada satu hal penting. NATO harus menempatkan sejumlah besar pasukan di dalam Finlandia itu sendiri. Hal ini sangat tidak mungkin terjadi, mengingat saat negara tersebut bergabung dengan aliansi, Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada rencana untuk secara signifikan memperkuat kehadiran NATO di dalam Finlandia. Langkah ini diambil untuk menenangkan Rusia, dan kecil kemungkinan sikap NATO terhadap masalah ini akan berubah bahkan jika ada tanda-tanda persenjataan ulang besar-besaran di dalam Rusia. Dengan segala kekuatannya, NATO memiliki satu kelemahan penting. Ini adalah aktor rasional yang mencoba menangkal ancaman yang sepenuhnya tidak rasional. Rusia bukanlah negara gila, tetapi mereka memang bertindak secara tidak rasional
dan itu memang disengaja. Putin tahu bahwa dia memiliki pengaruh atas NATO selama dia bertindak secara tidak rasional, memaksa aliansi internasional untuk bertindak secara bertanggung jawab. Namun, respons yang bertanggung jawab memiliki nilai pencegahan yang sangat kecil, seperti yang dibuktikan oleh kurangnya persiapan total terhadap invasi Rusia ke Ukraina, bahkan meskipun Amerika Serikat sudah membunyikan alarm peringatan. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika perang yang terjadi 10 tahun dari sekarang akan membuat NATO kembali lengah, menempatkan negara-negara Baltik dan Finlandia tepat di tengah bidikan kekuatan besar lapis baja dan artileri Rusia. Jika melihat apa yang terjadi di Ukraina, negara-negara ini akan mengalami tingkat kehancuran yang sangat besar. Bahkan dengan persenjataan yang kualitasnya lebih rendah, Rusia masih bisa menghantam pertahanan NATO yang tidak siap dengan daya tembak yang mengerikan. Semua orang suka mengingat kembali kemenangan mutlak Amerika Serikat atas Irak, baik dalam operasi Badai Gurun maupun invasi kedua. Tapi yang semua orang lupakan adalah bahwa Amerika punya waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan aksi tersebut. Invasi Rusia bisa saja datang tanpa peringatan sama sekali dan tanpa cukup pasukan untuk melawan gerombolan Rusia. Seberapa presisi atau efisien pun senjata Barat tidak akan berarti apa-apa. Pertempuran akan menyebabkan krisis pengungsi di Baltik dan mungkin juga di Finlandia. Hal ini akan semakin mempersulit respons NATO karena Rusia sangat ahli dalam memanfaatkan pengungsi sebagai senjata. Rusia pernah melakukan hal itu di Suriah dengan sengaja membanjiri Eropa dengan pengungsi dan mengarahkan mereka ke wilayah yang dikuasai pemberontak untuk menebar kebingungan dan kekacauan. Dengan nyawa manusia yang begitu murah, Rusia akan memberikan satu-satunya pilihan kepada gerombolan pengungsi, yaitu melarikan diri dari pasukan Rusia yang sengaja membunuh warga sipil. Sementara itu, pasukan NATO yang jumlahnya kalah banyak akan kesulitan mengordinasikan upaya evakuasi, di samping respons militer mereka yang justru memperburuk keadaan bagi para pembela di lapangan. Pada akhirnya, bala bantuan akan datang, dan Rusia sebenarnya tidak punya peluang melawan kekuatan gabungan NATO. Tetapi kehancuran yang bisa ditimbulkan Rusia pada tahap awal konflik akan benar-benar sangat besar. Dan itu belum termasuk penggunaan senjata nuklir yang dampaknya akan sangat global sehingga membahasnya dalam video ini nyaris tidak ada gunanya. Beralih topik, kawasan Pasifik sebenarnya adalah tempat yang paling mungkin menjadi awal Perang Dunia III. Meskipun Rusia merupakan ancaman yang signifikan, sangat kecil kemungkinannya setelah kalah dalam perang di Ukraina, negara itu akan tetap bersatu secara politik, atau bahkan cukup termotivasi untuk membalas NATO dengan menunggu waktu yang tepat. Tiongkok di sisi lain sudah siap untuk perang hari ini. Ketika kita memikirkan perang di Pasifik, ada dua titik panas yang jelas, yaitu DMZ Korea dan Taiwan. Dari keduanya, Taiwan jauh lebih mungkin memicu konflik global berikutnya dibandingkan invasi Korea Utara ke selatan. Meskipun Korea Utara suka menggertak, kenyataannya mereka paham betul realitas yang mereka hadapi. Mereka tidak hanya menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat, tetapi Korea Selatan sendiri juga sangat termiliterisasi dan memiliki militer yang sangat mumpuni. Mereka mungkin tidak bisa menandingi jumlah Korea Utara, tetapi keunggulan teknologi mereka cukup signifikan untuk menutupi kekurangan itu. Taiwan adalah titik yang paling mungkin memicu perang, hanya karena Tiongkok telah memperingatkan kita tentang fakta ini. Bagi Tiongkok, reunifikasi dengan Taiwan bukan hanya soal kebanggaan, tetapi juga soal kelangsungan hidup Partai Komunis Tiongkok, yang legitimasinya mungkin bergantung pada membawa provinsi yang memisahkan diri itu kembali ke pangkuan. Presiden Xi Jinping telah menegaskan bahwa Taiwan akan bersatu kembali dengan daratan utama, bahkan jika ia harus menggunakan kekuatan untuk memaksanya. Dan militer Tiongkok sudah lama bersiap untuk melakukan hal itu. Dengan Taiwan yang dipertahankan oleh Amerika Serikat, yang baru-baru ini mengakhiri ambiguitasnya terkait pembelaan terhadap negara pulau itu, Tiongkok tahu bahwa mereka akan berhadapan dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Strategi untuk menolak akses ASEAN ke Pasifik Selatan, bagaimanapun, adalah strategi andalan Tiongkok untuk memenangkan perang, dan itu bisa saja berhasil. Bagaimanapun juga, Taiwan akan benar-benar hancur. Tiongkok mungkin merupakan pelaku yang lebih etis dibandingkan Rusia dalam hal berperang. Tapi kita sebenarnya tidak tahu pasti. Perang terakhir yang dilakukan negara itu adalah melawan Vietnam pada tahun 1979, dan itu pun hanya berlangsung singkat. Kita tahu bahwa negara itu tampaknya telah berinvestasi jauh lebih besar dalam senjata presisi dibandingkan Rusia, dan selalu ada fakta bahwa secara teknis, orang Taiwan juga adalah orang Tionghoa yang diharapkan dapat membatasi dorongan genosida dari kalangan garis keras Tiongkok. Namun di sisi lain, orang Rusia juga sering menyebut orang Ukraina sebagai saudara mereka. Dan itu tidak menghentikan mereka untuk menembak anak-anak di jalanan.
Namun geografi seringkali kejam, dan meskipun itu adalah aset terbesar Taiwan, hal itu juga akan menjamin bahwa korban sipil akan sangat besar. Taiwan adalah sebuah pulau yang bergunung-gunung, dan kota-kotanya sangat padat penduduknya. Hal ini membuatnya menjadi benar-benar mimpi buruk bagi penyerbu Tiongkok yang pada akhirnya akan dipaksa untuk mengandalkan serangan darat berskala besar untuk mencapai hasil melawan para pembela yang sudah bertahan. Dan begitu pertempuran dimulai, tidak akan ada tempat bagi penduduk Taiwan untuk melarikan diri. Kekuatan yang sama yang membuat Taiwan sangat sulit untuk ditaklukkan justru menjadi kelemahan ketika harus memindahkan warga sipil ke tempat yang aman. Bahkan Angkatan Laut Amerika Serikat yang perkasa pun kemungkinan akan membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk dapat beroperasi dengan aman di dekat pantai Taiwan, memaksa warga sipil Taiwan bertahan menghadapi pertempuran tanpa bantuan selama setengah tahun atau lebih. Ada kemungkinan Tiongkok bisa setuju untuk membuka koridor kemanusiaan, memungkinkan warga sipil Taiwan melarikan diri ke Korea Selatan, Jepang, atau bahkan Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, itu demi kepentingan terbaik Tiongkok sendiri. Membatasi korban sipil akan membantu citra publik Tiongkok di mata internasional setelah mereka dicap sebagai penjajah agresif. Dan hal itu juga memudahkan pasukan mereka untuk beroperasi. Namun, Rusia sebenarnya juga bisa memanfaatkan keuntungan yang sama. Tetapi mereka tetap memilih untuk menembaki evakuasi sipil dengan menggunakan janji koridor kemanusiaan untuk mengarahkan warga sipil ke zona pembantaian. Menghadapi kerugian besar dalam invasi ke Taiwan, tidak ada yang tahu apa yang mungkin dilakukan militer Tiongkok yang frustrasi, terutama karena tidak ada rekam jejak yang bisa ditelusuri. Namun, Taiwan bukan satu-satunya tempat yang akan menderita akibat perang di Pasifik. Filipina dan Jepang adalah sekutu kuat Amerika Serikat dan merupakan tempat di mana respon sekutu terhadap invasi Taiwan akan dilancarkan. Hal ini menempatkan mereka tepat di garis bidik, mulai dari serangan rudal jarak jauh Tiongkok hingga kelompok sabotase pasukan khusus. Ancaman terbesar adalah yang pertama, di mana Tiongkok memiliki sekitar 1.500 rudal jarak jauh yang dapat digunakan untuk menyerang pangkalan udara dan fasilitas militer di seluruh negara-negara ini. Faktanya, Amerika Serikat dan sekutunya bertaruh pada hal ini. Tak terelakkan, serangan-serangan ini akan menyebabkan kerusakan kolateral yang signifikan, dan seiring perang berlangsung, Tiongkok bisa saja mengambil risiko demi kemenangan. Kekhawatiran utama Tiongkok di Pasifik adalah Amerika Serikat. Meskipun militer Jepang dan Korea Selatan sangat tangguh, sendirian mereka tidak sebanding dengan kekuatan militer Tiongkok. Dan baik Korea Selatan maupun Jepang tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar mengancam Tiongkok di tempat lain selain tepat di lepas pantai mereka sendiri. Namun, jika bekerja sama dengan Amerika Serikat, kedua negara tersebut tiba-tiba menjadi ancaman yang signifikan. Tetapi ancaman terbesar berasal dari aset-aset Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayah mereka. Jika perang berjalan buruk, Tiongkok bisa saja berjudi bahwa jika mereka mulai menyerang warga sipil Filipina, Jepang, dan Korea Selatan, negara-negara tersebut akan menarik dukungan mereka untuk Amerika Serikat, sehingga mengambil aset terbesar Amerika di kawasan itu, yaitu pelabuhan dan lapangan udara sekutu sebagai basis operasi. Hal ini bisa mendorong Tiongkok untuk secara sengaja menargetkan populasi sipil, menyebabkan kerusakan kolateral sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin sambil memperjelas bahwa Tiongkok akan terus melakukan kampanye teror ini sampai pasukan Amerika Serikat tidak lagi hadir. Dengan meniru strategi Rusia, Tiongkok bisa beralih ke kejahatan perang sebagai strategi untuk memenangkan perang. Berapa banyak warga sipil yang harus tewas agar Filipina menyatakan dirinya netral dan melarang Amerika Serikat beroperasi dari wilayahnya? Korea Selatan khususnya bisa sangat menderita jika terjadi perang, karena Tiongkok memiliki satu keunggulan besar dalam setiap konfrontasi dengan Amerika Serikat: Korea Utara. Saat ini sekitar 50.000 tentara Amerika Serikat ditempatkan di Korea Selatan untuk bertindak sebagai penangkal terhadap Korea Utara. Meskipun Republik Korea adalah kekuatan militer yang sangat mumpuni, Amerika Serikat terikat perjanjian untuk membelanya dan ada keraguan tentang seberapa sukses militer Korea Selatan jika harus menghadapi Korea Utara sendirian. Memprioritaskan kekuatan udara dan angkatan laut dalam beberapa tahun terakhir, berarti angkatan darat telah mengalami pemotongan anggaran dan personel yang signifikan. Dan berapapun jumlah pesawat atau kapal, tidak akan mampu mempertahankan garis pertahanan dari pasukan Korea Utara yang berjumlah 1 juta orang. Terutama ketika Korea Selatan hanya memiliki 500.000 personel aktif, setengah dari jumlah di utara. Tiongkok bisa memanfaatkan konflik di semenanjung Korea untuk menguras sumber daya Amerika dan Jepang, dan itu akan menjadi kepentingan terbesarnya untuk melakukan hal tersebut. Bagi Korea Selatan, ini akan sangat menghancurkan. Ribuan meriam artileri Korea Utara, semuanya berada dalam jangkauan Seoul dan pinggirannya, menjadikan salah satu kota terpadat di dunia sebagai sasaran besar. Kehancurannya akan benar-benar luar biasa.
dengan beberapa perkiraan menempatkan serangan awal mencapai ratusan peluru per menit yang kemudian berkurang seiring waktu karena tembakan balasan artileri Korea Selatan yang intens. Namun, Korea Utara kemungkinan akan menggunakan berbagai trik untuk secara sengaja menargetkan penduduk Korea Selatan dan infrastrukturnya. Rezim Kim telah menyatakan dengan jelas bahwa warga sipil akan menjadi target yang sah jika terjadi perang. Dan perang di semenanjung ini hampir pasti akan didahului oleh berbagai aksi terorisme, kimia, biologi, dan bahkan mungkin nuklir di Korea Selatan. Jika Anda mengikuti saluran kami, Anda telah melihat berbagai cara kami mendramatisasi serangan-serangan ini dalam skenario Perang Korea fiksi kami. Dan dramatisasi ini didasarkan pada ancaman nyata yang diperkirakan militer Amerika Serikat akan datang dari Korea Utara. Tindakan terorisme nuklir akan menjadi cara yang lebih pasti bagi Korea Utara untuk memanfaatkan persenjataan nuklir kecilnya. Dengan pertahanan rudal balistik Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang yang sepenuhnya siap untuk mencegat peluncuran dari Korea Utara, akan jauh lebih efisien untuk menyelundupkan senjata nuklir ke Korea Selatan dan meledakkannya langsung di target mereka. Target-target ini kemungkinan besar adalah 5 pelabuhan terpenting di Korea Selatan, yaitu Busan, Incheon, Donghae, Masan, dan Gunsan. Menutup dan mengkontaminasi pelabuhan-pelabuhan ini dengan radiasi akan melumpuhkan upaya Amerika untuk dengan cepat mengirim bala bantuan, memaksanya untuk membuat fasilitas pelabuhan darurat di tempat lain. Hal ini juga akan menghentikan perdagangan Korea Selatan, menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada ekonominya dan rakyatnya yang bergantung pada impor makanan dari luar negeri. Makanan dan minyak bumi di Korea Selatan adalah kelemahan terbesar mereka, karena negara tersebut sangat bergantung pada impor kedua hal itu. Korea Selatan adalah salah satu negara yang paling rawan pangan di dunia, dengan salah satu tingkat swasembada pangan terendah di antara negara-negara maju. Pada tahun 2020, tingkat swasembada serealia Korea Selatan hanya sebesar 19,3%. Tingkat swasembada untuk bahan makanan terpenting begitu rendah, sehingga pemerintah memulai rencana khusus pada tahun 2021 untuk mengatasi krisis ketahanan pangan negara tersebut. Menutup pelabuhan utama Korea Selatan secara efektif akan membuat penduduk Korea kekurangan makanan dan minyak yang mereka butuhkan untuk menggerakkan ekonomi mereka, menciptakan penderitaan besar, bahkan kelaparan. Dengan fasilitas pelabuhan yang terkena radiasi, bantuan pangan global bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk tiba, dan pada saat itu puluhan ribu orang mungkin sudah meninggal hanya karena kelaparan. Dan untuk mencapai semua ini, yang perlu dilakukan Korea Utara hanyalah menyelundupkan beberapa perangkat nuklir ke atas kapal nelayan dan cukup menariknya ke pelabuhan. Selanjutnya, serangan biologis dan kimia kemungkinan besar akan dilakukan oleh Korea Utara terhadap warga sipil Korea Selatan. Ini akan mencakup penembakan aktif selama pertempuran itu sendiri, tetapi juga serangan preemptif sebelum permusuhan benar-benar diumumkan. Pasukan khusus dan mata-mata Korea Utara dapat dengan mudah menyelundupkan berbagai agen ke Korea Selatan dan menyebarkannya di antara pusat-pusat transit tersibuk di Korea Selatan. Penggunaan kereta api yang meluas membuat penduduk sangat rentan terhadap serangan biologis, dan berbagai serangan terarah di stasiun-stasiun yang tepat dapat membawa agen biologis ke jantung semua kota terbesar di Korea Selatan. Dari sana, para pengungsi yang melarikan diri dari pertempuran akan membawa penyakit itu lebih jauh ke selatan, memicu krisis kedua. Sekarang, silakan cek serial fiksi populer kami, Aku Bertahan 100 Hari Dalam Perang Nuklir, atau klik video yang satu ini saja.